كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أشتغل من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي وخيراتي خيراتي نتعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي ويا ربي يا فتاح افتح قلوبنا وفهم به قلبي علوم الشريعة وصلي وسلم يا إلهي لمريدي عدد حروف بالقرآن وسورته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adata haqiqiyatan fid dunya wal ukhra. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad habibika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal hadirat, para bapak ibu, para jamaah, para rekan-rekan naos, menjelang berbuka yang insya Allah setiap dari kita sungguh-sungguh dalam merebut rahmatnya Allah di awal 10 bulan Ramadan ini, yang kemudian dilanjutkan merebut maghfiratnya Allah pada 10 yang kedua, dilanjutkan lagi merebut ikun minan nar, pembebasan dari api neraka di 10 yang terakhir. Semoga kita semuanya mendapatkan jatah tersebut, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah sampaikan kita sampai pada bulan Ramadan kembali. Sebagaimana para salafun salih, separuh tahun para salafun salih ini bersungguh-sungguh berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Separuh tahun sebelum Ramadan, para salafun salih ini bersungguh-sungguh agar dipertemukan oleh Allah, berdoa bersungguh-sungguh agar dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, separuh tahun berikutnya, para salafun salih ini kembali bersungguh-sungguh agar amalnya selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi nggak ada sisa umur itu betul-betul barokah, nggak ada yang sia-sia. Ada, jadi menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah itu dijelaskan bahwa umur itu model utama kita. Sekali lagi, kita dikasih umur oleh Allah Ta'ala, umur yang sampai detik ini, kita bisa bernafas, itu adalah model utama kita. Dalam rangka apa ya? Model utama dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala. Ada namanya Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir, mengarang kitab Sulamut Taufiq. Beliau dalam memanfaatkan umur itu begitu luar biasa. Nanti kita bandingkan yang setiap detik kita ini mainan HP. Beliau itu begini. Beliau ini punya kakak. Ketika makan, itu kakaknya
ketika beliau makan itu sambil mudzakarah, kakaknya suruh bacakan bab dalam satu keterangan kita, bacakan saya bab buyut gitu kan, bacakan saya bab muamalah, bacakan saya bab apa gitu. Itu kakaknya disuruh membaca kitab, membacakan satu bab dalam satu ini. Beliau makan, beliau biasa juga selesai hadiah, kamu sekarang makan, saya bacakan kitab gitu. Karena suatu ketika Said Abdullah bin Husain bin Thaur ini dikasih oleh seorang santrinya jam tangan. Jam zaman dulu itu kan diputar gitu kan, diputar sama kayak mainan zaman dulu itu kan nggak ada baterai, jadi dia kalau misalkan mobil-mobilan dia berhenti ya diputar lagi, bisa jalan lagi kan gitu. Itu jam zaman dulu itu begitu. Walhasil diterimalah jam itu. Ini pemberian saya, ya saya dipakai ini jam. Kemudian dipakai selama saya ini macet dari dipakai ini kok. Besoknya setelah 24 jam kan nggak diputar. Walhasil nggak nyala jam ini, berhenti. Setiannya ini berhenti, ini kok berhenti, dipanggil lagi yang memberi. Kenapa kok berhenti ya? Jangan nggak mutar jamnya, ya berhenti. Wah, nanti umur saya habis cuma 2 muter jam. Kemudian jam tangannya ini dikembalikan lagi, kasih orang lain, jangan kasih saya. Nanti umur saya habis buat muter jam. Ini para salafun saleh itu dalam menjaga waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa tawassaw bis-sabri wa tawassaw bil haqq. Itu seperti itu, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis-sabr. Jadi kalau kita ya dibandingkan dengan kita semuanya ini yang setiap detik mainan HP, yang setiap detik lagi WhatsApp dan seterusnya, itu dibandingkan beliau itu sangat jauh sekali. Nah kita ini mintanya macam-macam, mintanya minta surga yang VIP. Padahal amal kita ya seperti ini, amal kita ini amal yang bahasa Jawa ini langsung. Ini kita akan mengupas satu keterangan di dalam kitab namanya Tanbihul Ghafilin, dikarang oleh seorang al-alim al-alama Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Itu ada beberapa keterangan yang menarik. Ini nggak kita baca semuanya ya, kita pilih yang penting-penting berkaitan dengan tema pada kesempatan pada kajian sore hari ini, yakni bagaimana kita mencari dunia tapi tidak melupakan akhirat, dan mencari akhirat tidak melupakan dunia. Itu saya ditanya temanya apa? Temanya apa? Ini tema terbaik karena sangat pantas untuk kita. Jadi kita mencari dunia tapi jangan sampai melupakan akhirat. Pernah saya sampaikan bahwa nanti kita di pengadilan akhirat itu pasti jadi tersangka utama, pasti jadi tersangka, karena setiap hari yang seharusnya Allah Ta'ala membuat mata ini kita disuruh melihat, tapi melihat yang baik. Nyatanya pada hari ini saja kita melihat yang jelek-jelek, lebih dominan kepada melihat yang jelek-jelek. Kita dikasih telinga sama Allah Ta'ala disuruh mendengar, tapi mendengar yang baik. Kita bisa dikasih mulut sama Allah Ta'ala disuruh berbicara, tapi sebenarnya berbicara yang baik. Jadi itu sebenarnya ketaatan itu ya, dikasih mata disuruh melihat yang baik, dikasih hati dibuat berprasangka yang baik, dan seterusnya. Dikasih tangan dan kaki disuruh beraktivitas yang baik. Jadi kita nanti itu dipastikan jadi tersangka. Maka kalau kita nggak ada marhamah atau kasih sayangnya Allah dan maghfirah atau ampunannya Allah, habis kita. Nah, inilah salah satu
munajatnya Nabiullah Adam alaihissalam yang diilhamkan oleh Allah Ta'ala dalam doa qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau diri kami ini enggak ada marhamah kasih sayang dari Engkau ya Allah, dan maghfirah dari Engkau, ampunan dari Engkau, habis saya khasirin itu celaka, cilaka, dan kecelakaan. Nah ini kita berebut di bulan Ramadan ini dalam rangka berebut itu, marhamah pada 10 awal dalam riwayat, maghfirah pada 10 yang kedua, itu minan atau pembebasan dari neraka pada 10 yang ketiga. Makanya eman-eman 11 bulan yang lalu ini kita sudah berkecimpung dengan banyak aktivitas duniawiya, maka dikasih 1 bulan ini yang di dalam bulan Ramadan ini tidak ada amalan sunnah. Amalan sunnah semuanya diberikan pahala wajib. Yang wajib dikalikan 7 kali lipat, 7 kali dilipat gandakan menjadi 70 kali. Jadi di dalam bulan Ramadan ini sekali lagi nggak ada amalan sunnah. Sunnah diganti wajib. Yang wajib dilipat gandakan menjadi 70. Nah, ini keistimewaan umatnya dari Nabi Muhammad SAW tentang terkait dengan bulan Ramadan. Ayyuhal hadirun wal hadirat, para bapak ibu, para jamaah. Tema ini berangkat dari satu riwayat hadisnya baginda Nabi dalam kitab namanya Adabud Dunya Waddin. Itu begini bunyinya: laisa khairukum man tarakat dunya lil akhirah walal akhirah lid dunya. Kamu enggak terdaftar menjadi orang yang baik itu kalau kamu meninggalkan urusan dunia demi akhirat, atau sebaliknya malah meninggalkan akhirat demi dunia. Walakin khairukum man akhadha min hadihi wa hadi. Dikatakan orang yang baik itu, orang yang baik menurut baginda Nabi, sebaik-baik dari kalian. Khairukum itu sebaik-baik dari kalian, itu yang mengambil dunia dan juga tidak melupakan akhirat, sebaliknya mengambil akhirat tidak melupakan dunia. Yang penting kita ini tidak terdaftar yang diistilahkan di dalam ayat dalam Al-Quran itu wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa tuhibbunal mala, mencintai harta jamma dengan cinta yang berlebihan. Ini jangan sampai cinta yang berlebihan. Jadi nanti itu Allah itu sebenarnya konsep akhirat itu bagaimana sih? Konsep akhirat itu tidak usah keluar. Konsep akhirat itu bagi kita hadirkan yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Yasin ayat 65 itu. Di akhirat nanti itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Konsep akhirat bagi kita ini ya seperti itu. Al-yawma nakhtimu, pada hari ini, yakni hari pengadilan akhirat, nakhtimu ala afwahihim, mulut kita menjadi target utama oleh Allah, dikunci rapat-rapat. Kenapa mulut kok menjadi target utama oleh Allah, dikunci rapat-rapat? Karena Allah tahu kalau nggak dikunci rapat-rapat, ini kakek ngomong hari ini, banyak ngomong, banyak dalil, banyak komentar, ya, banyak narasi, macam-macam. Kakek ngomong lah, bahasa Swahili itu kakek ngomong, nggak dikunci, kakek ngomong. Kemudian Allah melihat aksi nyata kita, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan disuruh ngomong, tangan ngomong, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki bersaksi. Artinya meskipun itu disebutkan secara sebagian tangan dan kaki, tapi hakikatnya semuanya, ya, semua anggota tubuh kita ini bersaksi. Tapi mulut dikunci. Jadi mulut dikunci itu target utama Allah Ta'ala, menargetkan mulut dikunci karena kita ini pintar ngomong tapi aksi nyatanya nggak ada. Jadi pintar ngomong. Jadi kan kalau mengenal seseorang atau mengenal pribadi, dia ngomongin buat tapi dia kerja bakti malas itu kan megelo kan. Nah,
itu sama Allah Ta'ala itu nanti di akhirat itu mulutnya dikunci karena menjadi target utama, mulut dikunci, kemudian semua aktivitas kita ini dilihat aksi nyatanya seperti apa. Jadi Allah Ta'ala paham kalau mulut ini senang ngomong, kemudian pintar ngomong, kita ini pintar ngomong, pintar dalil macam-macam, itu Allah Ta'ala paham karena Allah Ta'ala yang membuat. Tidak begitu, Allah Ta'ala yang membuat mulut, jadi Allah Ta'ala paham kalau mulut ini pintar ngomong, pintar dalil, pintar narasi macam-macam, tapi aksi nyatanya tidak ada. Sampai makanya di dalam kitab namanya Fadhail Ramadan, satu bab ya dalam kitab namanya apa? Fadhail Ramadan, keutamaan Ramadan. Kita ini disarankan atau dianjurkan, kalau dalam bahasa kitab namanya yudab itu dianjurkan, disunahkan banyak sedekah kepada sesama, ke orang lain. Dan di situ ada keterangan menarik yang jarang disampaikan oleh ustaz-ustaz gitu, yang jarang disampaikan oleh ustaz-ustaz atau kiai-kiai. Ketika kita memberi seseorang itu dipastikan ikhlas. Kok bisa dipastikan ikhlas? Karena ketika kita tidak ikhlas, yang menerima ini pasti ikhlas. Kalau menerima gak ikhlas itu rumus dari mana? Pasti ikhlasnya. Kalau menerima kok gak ikhlas? Ketika yang menerima ikhlas sama yang menerima itu didoakan baik-baik, kita kesabaran ikhlasnya orang yang menerima sedekah infak kita. Misalkan kita punya tetangga, kemudian pas ngolek ya dikasih tetangga kita kanan kiri dikasih. Maka tetangga kita yang menerima itu pasti ikhlasnya. Doanya orang ikhlas, meskipun dia posisinya menerima, pasti mandiri. Jadi ketika kita nggak lolos screening orang yang nggak ikhlas, mungkin karena ujub riya macam-macam ya, karena itu memang penyakit utama ibadah. Qawadid dalam kurikulum beribadah kepada Allah itu ada disebut aqobatul qawadid, yaitu yang merusak ibadah. Ada dua, yaitu ujub dan riya, sehingga ibadah kita menjadi tidak diterima. Nah, ibadah kita menjadi tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Walhasil, ketika kita si pemberi ini nggak lolos, akhirnya dinyatakan nggak ikhlas. Kalau nggak ikhlas pun nggak diterima. Tapi yang menerima ini pasti ikhlas. Kalau menerima kok nggak ikhlas? Ya pasti ikhlas. Diterimalah sedekah infak kita, pemberian dari kita itu. Kemudian dia berdoa yang baik-baik, kita kesabaran doa yang baik dari orang yang ikhlas menerima itu, akhirnya kita takut ikhlas. Gitu. Jadi dipastikan kita kalau ngasih orang itu pasti ikhlasnya, itu saja. Kemudian kita sudah sering ngaji tasawuf ya, di dalam kajian-kajian saya itu saya ngaji Al-Hikam, saya ngaji Ikhlas, ngaji kitab Al-Hikam. Itu katanya kita terlalu tinggi katanya. Tapi sebenarnya itu penting karena urusan agama itu tidak hanya diatur oleh tauhid, tidak hanya diatur oleh akidah, diatur juga oleh fikih, diatur juga oleh juga oleh tasawuf atau akhlak. Makanya ruknuddin salah, rukun agama itu 3, yaitu al-iman, wal-islam, wal-ihsan. Iman, Islam, ihsan. Iman ilmunya namanya tauhid, temanya adalah akidah. Islam ilmunya namanya fikih, temanya ada 4 pembahasan besar dalam fikih. Ubudiyah, urusan ibadah semua diatur dalam fikih. Ini spesial agama kita ini harus bersyukur. Kita punya agama yang detail sekali dalam urusan mengatur urusan dalam kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Di dalam fikih disebutkan misalnya surutut istinja sama niatun, syaratnya cewek orang bolu, syaratnya cewek lebih dibahas di kita ini. Dalam agama kita ini syaratnya cewek itu dibahas. Kalau dalam kita besar pembahasannya detail. Ini istinja itu kan wajib. Nah ini ilmunya ini pokoknya dari mana-mana. Maksudnya pembahasan kita ini mencolok-mencolok biar karena sedikit waktu tapi bakal banyak. Ya ngaji fikih, ngaji macam-macam, ngaji akidah, ngaji tasawuf.
Tapi kalau kita ini kentut, kemudian istinja, itu malah makruh. Jadi orang kentut itu nggak usah istinja. Kalau buang air besar, buang air kecil baru istinja. Tapi kalau kentut istinja namanya makruh. Karena ilatnya, alasannya, kenapa kok makruh? Karena menuruti yang namanya keraguan-raguan. Ragu-ragu itu tidak boleh dalam urusan ibadah itu. Ragu-ragu itu tidak boleh. Ini najis atau enggak, najis atau enggak, berarti enggak ilmu najis. Najis orang itu, jadi bisa selesai. Jadi mulai urusan istinja itu diatur. Itu namanya ubudiyah. Nah, kemarin kalau di ini urusan kebetulan urusan apa namanya kayak ibadah tarawih itu ya. Gimana Pak Ustaz? Saya seringnya tarawih itu nggak nututi bacaan Fatihah, padahal Fatihah itu kan wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Padahal Fatihah itu kan wajib. Itu jawabannya begini, kan tarawih itu kan ada imam yang cepat kan, ada yang cepat, kemudian makmumnya nggak menuju. Ittafaqul ulama, kalau menjadi kesepakatan ulama kalau kita mendapati imam roki'an yang keadaannya sudah rukuk, jadi atau kalau imam roki'an mendapati imam yang keadaannya sudah rukuk, maka ittafaqul ulama, kesepakatan ulama, artinya sudah ittifaq ulama, sudah ittifaq bahwa bacaan Fatihah kita ditangguh imam. Ya, jadi langsung ikut rukuk. Kalau kita mendapati rukuknya imam secara tumakninah, maka kita terhitung melaksanakan satu rakaat, nggak perlu nambah satu rakaat lagi. Tapi kalau kita mendapati rukuknya imam ini sudah tidak tumakninah, langsung tidak, berarti kita punya hutang satu rakaat. Jadi ukurannya itu rokian tumakninatan imam. Jadi seorang imam yang rukuk tumakninah itu standarnya kita mengikuti daripada imam. Jadi langsung takbiratul ihram dibandingkan dengan niat takbiratul ihram, nggak usah baca Fatihah, langsung ikut rukuk. Ikut rukuknya imam yang tumakninah sudah dihitung satu rakaat sempurna. Itu enaknya jamaah. Tapi kalau nggak tumakninah maka kita nyauri satu rakaat. Di rakaat berikutnya kita nyauri satu rakaat. Gitu. Bagaimana kalau kita mendapati imam yang belum rukuk, yang qaiman? Ini ada perbedaan pendapat menurut mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal maksudnya. Itu tetap wajib kita membaca Fatihah di belakang imam. Wajib membaca Fatihah. Kalau mazhab Maliki, kalau sirriyah wajib, kalau jahriyah enggak. Mazhab Maliki. Jadi kalau di Mekah itu kan pakai mazhab Maliki, itu kalau sirriyah, sholat sirri enggak disuarakan, zuhur, asar, itu wajib baca Fatihah. Tapi kalau jahriyah itu imam yang baca, itu mazhab Maliki. Kalau mazhab Hanafi tambah enak lagi, cek sirriyah, cek jahriyah, pokoknya jamaah nggak wajib baca Fatihah. Nah itu pengetahuan soal begitu fikih itu terkait dengan ubudiyah. Tapi di dalam tema besar di fikih itu nggak hanya soal ubudiyah, dibalik juga muamalah. Nah, muamalah jual beli, di situ juga ada gosok. Gosok itu misalkan di depan itu ada sepeda, kok menjadikan diduduki sudah gosok. Gosok itu secara fikih sama dengan maling hukumnya, sama dengan apa? Mencuri. Maksudnya nggak ada ulama yang mengatakan gosok itu makruh atau bagi inti, nggak ada. Karo sama dengan maling, robot antrian itu gosok, jualan di trotoar itu gosok. Nah ini muamalah, itu diatur di muamalah. Tema berikutnya munakahah di situ tentang pernikahan. Tema berikutnya tentang jinayah, hukum pidana dan seterusnya. Potong tangan itu bebas berjinayah. Nah jadi aturan-aturan fikih itu kalau bisa adalah yang luwes. Kita kaku terhadap diri kita sendiri, tapi luwes kepada orang lain. Artinya begini, kita memandang orang lain itu banyak versi hukum. Misalkan begini, sholat di awal waktu itu bagus,
Tapi kalau dalam kondisi tertentu itu malah yundar itu disunahkan mengakhirkan. Dalam kitab namanya Bughyatul Mustarsyidin itu dijelaskan ada 27 keadaan ketika orang itu mendapati keadaan 27 itu boleh mengakhirkan sholat. Contohnya indahu dhaifun, dia punya tamu. Hanya mau ke masjid, kemudian tamu datang. Ini ke masjid diteruskan apa melalui tamu. Itu kalau dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin faidatun, berarti faidatun itu ringkasan dari macam-macam pendapatnya ulama. Temui tamu dulu, kasih suguhan, kasih makanan minuman, kemudian kalau tamu dari jauh dicepak ke tempat tidur macam-macam yang nyaman baru sholat. Karena sholat itu kan ada waktu fadilah. Waktu fadilah itu begini secara fikih. Waktu fadilah adzan, setelah adzan dengan wudhu sempurna, setelah wudhu dengan pakai baju, setelah pakai baju melaksanakan sunnah qobliyah, setelah melaksanakan sunnah qobliyah qomat, itu namanya waktu fadilah. Jadi waktu fadilah itu pendek, habis adzan. Di bawahnya waktu fadilah namanya waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar boleh, waktu ikhtiar. Di bawahnya waktu fadilah namanya waktu ikhtiar. Di bawahnya lagi namanya waktu jawaz. Waktu jawaz ini waktu mau habis, dia cukup melaksanakan sholat assalamualaikum, sholat asar dan assalamualaikum maghrib. Assalamualaikum pakai mim, kumnya mingkem, kemudian salam ada maghrib. Itu masih jawaz. Ya, masih jawaz, waktu jawaz. Di bawahnya waktu jawaz namanya waktu tahrim, waktu haram. Jadi waktu haram itu waktunya habis, tapi cukup hanya takbiratul ihram saja. Dia karena status waktu haram melaksanakan sholat karena dosa, tapi nggak qadha. Tapi jangan sembrono, jangan tasawuf itu meremehkan. Waktu tasawuf, waktu tahrim aja sih. Tapi jangan apa-namanya ngakali hukum. Kalau kita ngakali hukum sama dengan orang yang mau kan apa dalam mazhab itu zakat itu kan kambing 40. Haul 1 tahun hijriah, maka kena wajib zakat. Kemudian mau kau dijual kambing itu, kan nggak kena wajib zakat. Itu namanya ngakali hukum. Besok sama malaikat diakali. Jadi dilebono tongnya dilebono rokok. Kalau diprotes, saya amalnya banyak kok masuk neraka, nggak melebono tongnya. Jadi seperti itu. Itu jangan sampai kita ngakali hukum. Gitu. Jadi itu urusan fikih. Maka Islam ini tidak hanya diatur oleh tauhid, tidak hanya diatur oleh fikih, tapi juga diatur oleh tasawuf. Jadi kita harus berimbang. Atau saya ringkas begini. Kita ini dalam berketuhanan itu dua-duanya harus imbang. Robun itu maknanya pengatur alam. Kita pahami sebagai pengatur alam. Kemudian ada ilahun. Di kandungan kita ini kan penyaksiannya sahadat Robun. Alas tu birobiku kalau bala syaidah. Di kandungan di alam ke-8 rahim itu kan di dalam Al-Quran disebutkan alas tu birobiku kalau bala syaidah. Apakah aku ini Tuhanmu benar-benar Tuhanmu? Kalau bala syaidah. Nggih, kalau meyakinkan, kalau menyaksikan bahwa panjenengan ini Tuhan. Kemudian setelah lahir sahadatnya menjadi ilah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini pemaknaannya berbeda. Kalau ilahun berketuhanan, beribadah, berubudiyah, menyembah, mengabdi kepada Allah Ta'ala dengan segala daya upaya kita yang kita punya. Kita punya pikiran cerdas diarahkan ke ilahun. Kita punya harta benda diarahkan ke ilahun. Semua ilahun. Tapi kalau Rabbun ini dalam berketuhanan nggak ada daya upaya. Jadi Rabbun ini, ilahun itu, iblis itu ilahun saja tapi nggak Rabbun. Jadi dia mengakui Allah sebagai Tuhan tapi nggak nurut sama Allah. Jadi itu kalau ilahun nggak Rabbun. Makanya iblis itu setengah ma'rifat ya. Setengah ma'rifat secara tauhid, setengahnya lagi nggak dilaksanakan.
yaitu memposisikan Allah Ta'ala sebagai Rabbul pengatur alam. Ada aturan alam yang harus ditaati. Jadi dia mengakui ilahu tapi tidak taat sama Allah Ta'ala. Berlagak kaya, fakir tapi berlagak kaya, namanya mutawali. Tapi dalam merebut rahmatnya Allah kok gak beramal, namanya mutamani, angan-angan kosong. Nah itu puncaknya tauhid itu di situ. La haula wala quwwata illa billah. Kita, saya bilang lagi ya, kita bisa beramal karena rahmatnya Allah. Amal kita diterima juga karena rahmatnya Allah. Kita masuk surga juga karena rahmatnya Allah. Kemudian kok kita bergaya dengan amal kita? Itu kan gak ada urusnya. Berarti bergaya dengan amal itu gak boleh. Kok bisa mau bergaya dengan amal itu gak boleh. Karena semua lahir dari rahmat Allah Ta'ala. Itu la haula disimbolkan dengan kalimat Allah, la haula wala quwwata illa billah. Maksud itu puncak-puncak sebagai khotimah sebenarnya, tapi bahasan kita sebenarnya yaitu bagaimana dunia ini kita hasanahkan dengan aksi nyata. Bagaimana dunia ini kita hasanahkan dengan aksi nyata. Kalau kita pahami rukun Islam itu 5, itu syahadat itu simbol dari kesaksian. Sholat, puasa, zakat itu adalah membenarkan kesaksian sah dan tidak sahnya kesaksian kita diwujudkan dengan sholat, puasa, zakat. Jadi setelah bersaksi harus diwujudkan, dibuktikan, dijelaskan sah dan tidak sahnya diwujudkan dengan puasa, sholat, puasa, zakat. Haji sebagai bentuk daripada kesaksian. Kalau bisa ini belum saya baca. Satu ya, ada pertanyaan, tidak ada. Kalau ada pertanyaan nanti kalau saya loggar di sini ditanya saja, nanti saya bahas ke media. Saya bahas pertanyaannya ini kita bahas. Semoga beberapa manfaatnya kita semuanya tidak terlalu mendapatkan yang manfaat kita semuanya dan